Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam pelajaran ekonomi. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, yang akan kita bahas dalam konsep dasar ilmu ekonomi ini adalah mencakup pengertian, kemudian nanti konsep, kemudian deskriptif, pembagian dari ilmu ekonomi, ya. Kemudian nanti kita bahas teori ekonomi dan juga ilmu ekonomi terapan. Kita lihat yang pertama, pengertian dari ilmu ekonomi. Kalau dilihat dari pengertiannya, ya, ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari bahasa oikonomia, yang artinya adalah manajemen rumah tangga. Oikonomia ini sebetulnya berasal dari dua kata, ya, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos artinya adalah aturan. Sehingga dua kata ini, oikos dan nomos ini digabungkan, ya, menjadi oikonomia yang artinya adalah manajemen rumah tangga. Nah, dari asal kata oikonomia yang berasal dari bahasa Yunani ini, kemudian pengertian ekonomi bisa digambarkan, ya, menurut Adam Smith, ya, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya. Nah, kemudian ada juga menurut tokoh yang lain, yaitu Muhammad Hatta, yang memberikan pengertian bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari proses-proses, ya, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam sebuah masyarakat. Kemudian juga dari beberapa pengertian tokoh, ya, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, bisa disimpulkan bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ya, dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan. Nah, caranya adalah dengan memilih sumber daya produksi yang sifatnya langka atau sifatnya terbatas, ya. Jadi sebetulnya ilmu ekonomi itu muncul, ya, karena ada ini, ya, usaha manusia untuk bisa memenuhi kebutuhannya dan didasari juga oleh adanya sumber daya yang sifatnya langka atau sifatnya terbatas. Nah, kemudian kita lanjut konsep dasar ilmu ekonomi, ya. Nah, kalau dilihat dari petanya, ilmu ekonomi itu nanti akan dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah ada ekonomi deskriptif, kemudian ada teori ekonomi, dan teori ekonomi ini kemudian dibagi menjadi 2, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Dan konsep yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Nah, kita lihat masing-masing dari penjelasan pembagian dari ilmu ekonomi ini, ya. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif ini adalah ilmu ekonomi yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan yang sifatnya faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, ataupun dalam bentuk grafik, ataupun dalam bentuk kurva, atau biasanya dalam penyajian data yang lainnya. Jadi, ekonomi deskriptif ini identik dengan angka, ya, identik dengan angka-angka, dengan grafik, dengan kurva. Nah, biasanya ekonomi deskriptif ini adalah yang sederhana, ya. Nah, itu biasanya berkaitan dengan data yang dikelola oleh BPS, ya, atau Badan Pusat Statistik. Nah, kita lihat di sini contohnya, misalnya di sini ada bagan, ya, atau penyajian data berupa diagram batang. Nah, di sini diagram batang ini kita bisa melihat angka-angka yang atau melihat warna-warna yang berbeda, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ini dilihat dari tahun, ya, berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain. Jadi hanya dengan melihat warna
kemudian tinggi rendahnya, kita bisa mengetahui mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, yang artinya bahwa semakin tinggi diagram batangnya menunjukkan perkembangannya semakin atau prosentasenya menjadi semakin tinggi dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, gitu ya. Jadi dilihat dari diagram ini kita bisa melihat bahwa perkembangan di sini diagram batang ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka ya menurut jenis kelamin. Nah, kita bisa membandingkan di tahun 2000 dibandingkan dengan 2019, 2020 dengan 2019, angka pengangguran itu mengalami kenaikan ya. Dari mana kita bisa tahu? Kita lihat ini angkanya lebih tinggi di tahun 2020. Nah, itu misalnya untuk ekonomi yang deskriptif. Kita lihat yang kedua adalah untuk teori ekonomi. Nah, teori ekonomi yaitu ya kumpulan dari teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan atau mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Dan ekonomi teori ini merupakan konsep-konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi. Jadi, teori ekonomi ini sebenarnya berasal dari kejadian atau gejala-gejala yang konkret terjadi sehari-hari, kemudian kejadian itu berulang-ulang sehingga kemudian dilakukan uji coba dan akhirnya bisa ditarik kesimpulan menjadi sebuah teori. Nah, ini contohnya adalah seorang tokoh ekonomi yang sangat terkenal ya, yaitu Adam Smith ya. Dia merupakan seorang tokoh dari aliran ekonomi klasik. Nah, kemudian teori ekonomi ini tadi di peta konsep dibagi menjadi dua ya, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau dilihat dari sisi bahasanya, mikro artinya kecil, makro artinya besar. Berarti pembagian teori ekonomi ini adalah ekonomi mikro itu membahas perekonomian skupnya skalanya kecil, sementara makro skalanya besar. Gitu ya. Nah, di sini ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang mempelajari bagian-bagian yang kecil yang sifatnya aspeknya individual. Bisa di sini rumah tangga, bisa juga perusahaan ya pelakunya. Nah, dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, sementara untuk yang menjadi bahasannya adalah fokus bahasannya di sini membahas teori harga, kemudian teori produksi dan teori distribusi. Ya, jadi ini perilakunya biasanya perilaku tadi rumah tangga ataupun perusahaan. Sementara untuk ekonomi makro, nah ini biasanya kegiatan perekonomian yang dilakukan secara keseluruhan. Dan ekonomi makro ini, kalau ini tadi mikro, pelakunya adalah rumah tangga dengan perusahaan, kalau ekonomi makro pelaku utamanya adalah negara gitu ya. Nah, yang menjadi fokus bahasan analisisnya adalah ini berkaitan dengan inflasi, deflasi, kemudian pengangguran, perdagangan internasional ataupun pendapatan nasional ya. Nah, lebih lengkapnya perbedaan antara makro dengan mikro ini adalah ekonomi makro. Kita lihat dalam ekonomi makro yang dibahas adalah madhab ekonomi atau aliran-aliran yang ada dalam ilmu ekonomi. Kemudian ada berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kita akan membahas nanti tentang pendapatan nasional. Kemudian juga akan dibahas tentang permintaan dan penawaran agregat. Nah, agregat ini adalah penawaran yang sifatnya skalanya skala besar, ya, skala nasional. Nah, kemudian di sini dalam permintaan dan penawaran agregat ini nanti akan dibahas tentang pasar barang, kemudian pasar uang, tentang ekspor impor, tentang inflasi. Juga nanti dibahas tentang public policy, ya. Public policy ini nanti berkaitan dengan subsidi, tentang harga, tentang proteksi di dalam perdagangan internasional. Kemudian dalam ekonomi mikro nanti yang akan dibahas adalah perilaku konsumen. Nah, dalam perilaku konsumen nanti bisa dibahas tentang nilai guna, kemudian ada pilihan, ya, kemudian ada permintaan, kemudian ada penawaran, ada elastisitas, ya, kemudian juga nanti dibahas tentang perilaku produsen. Nah, baik pembahasannya nanti tentang teori produksi, tentang biaya produksi, kemudian tentang laba yang maksimal, kemudian tentang penawaran juga, ya, dan dibahas juga nanti tentang mekanisme pasar dengan struktur pasar. Nah, ini akan menjadi bahasan kalian nanti selama di kelas 10, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan di sini adalah
ya merupakan penerapan teori-teori ekonomi. Ya, jadi menerapkan teori ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang akan dibahas dalam ilmu ekonomi terapan itu misalnya adalah ilmu akuntansi, kemudian ilmu koperasi, kemudian ekonomi manajemen, ekonomi kehutanan, dan lain-lain. Jadi intinya namanya juga terapan ya. Nah, itu berarti menerapkan teori ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian cabang-cabang yang ada dalam ilmu ekonomi. Nah, cabang yang pertama adalah ada yang disebut dengan ilmu ekonomi moneter. Ya, kita mungkin sering mendengar istilah kata moneter. Ya, nanti kita lihat apa pengertian dari ilmu ekonomi moneter. Yang kedua, cabang yang kedua adalah ilmu ekonomi publik, kemudian ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi syariah. Ya, ini perkembangan yang terbaru yang baru muncul di tahun 90-an. Nah, kita lihat pengertian dari masing-masing. Yang pertama adalah ilmu ekonomi moneter. Moneter ini adalah, mungkin kita cenderungnya moneter itu adalah krisis ya, padahal bukan. Nah, ilmu ekonomi moneter adalah ilmu yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan. Jadi kalau kita mengenal ada yang disebut dengan krisis moneter, itu adalah krisis keuangan ya. Nah, jadi itu yang akan dibahas di dalam ilmu ekonomi moneter. Yang kedua adalah ilmu ekonomi publik ya. Publik itu adalah umum ya. Nah, jadi ilmu ekonomi publik itu adalah ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian secara umum ya. Nah, kemudian ilmu ekonomi industri yaitu ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi antara perusahaan-perusahaan dalam sebuah industri ya. Nah, kemudian ilmu ekonomi internasional yaitu ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Nah, ini termasuk ke dalam kajian ilmu ekonomi makro ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ilmu ekonomi regional. Nah, yaitu ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Jadi kalau ekonomi regional ini masih kelanjutan dari tadi ilmu ekonomi yang sebelumnya ya, perdagangan internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu ekonomi sumber daya alam. Nah, namanya juga ilmu ekonomi sumber daya alam ya. Nah, karena ekonomi tidak bisa lepas dari sumber daya alam yang ada ya, yaitu ilmu ekonomi yang di dalamnya membahas tentang problematika dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari sisi ekonomi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia, yaitu ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja ya. Jadi tidak bisa lepas dari tenaga kerja ya sebagai salah satu pelaku ekonomi. Dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi syariah, ya, yaitu ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan sistem ekonomi Islam. Ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ya, kita akan bahas lebih detail di dalam grup, ya, baik grup WhatsApp ataupun di media yang lain. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.